Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu sehat, perkenalkan saya Kansa, Arista Sundari. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait pendidikan kesehatan penyakit menular seksual. Untuk topik ini sangat penting nih kita bahas karena topik ini ternyata banyak orang yang tidak tahu terkait penyakit menular seksual, dari bahayanya, sehingga hal ini bahkan orang-orang kadang tidak bisa mencegahnya atau tidak tahu bahwa hal itu bisa berdampak serius bagi kesehatan. Nah, kita kenalan dulu yuk, apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah penyakit yang disebabkan oleh hubungan seksual, baik itu hubungan seksual anal, vaginal, atau oral. Nah, penyakit ini bisa menyerang siapapun, dimanapun, dan kadang gejalanya itu tidak langsung terlihat. Untuk beberapa jenis penyakit menular seksual yang sering terjadi, pertama ada gonore. Gonore atau kencing nanah itu dapat menyebabkan nyeri yang tidak tertahankan saat buang air kecil dan keluar cairan yang tidak normal dari alat kelamin. Kedua ada sifilis. Sifilis biasanya ditandai dengan adanya luka pada area kelamin. Nah, jika tidak diobati, penyakit ini dapat merusak organ tubuh lain seperti otak dan jantung. Ketiga ada HIV/AIDS. HIV/AIDS itu menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi mudah terkena penyakit atau infeksi lainnya. Lalu ada herpes genital. Herpes genital menyebabkan luka atau lepuhan yang nyeri pada area kelamin dan bisa kambuh berulang kali. Selanjutnya ada chlamydia. Chlamydia sering tidak bergejala, tetapi dapat menyebabkan gangguan pada organ reproduksi. Selanjutnya ada tanda gejala dari penyakit menular seksual. Yang perlu diperhatikan adalah bisa nyeri saat buang air kecil, gatal atau luka pada area kelamin, keluar cairan yang tidak normal, nyeri saat berhubungan, atau muncul ruam di berbagai titik tertentu. Untuk cara pencegahannya, pertama, bisa melakukan penjaga kebersihan organ reproduksi secara optimal, terus melakukan perilaku seksual yang sehat, bertanggung jawab, dan tidak gonta-ganti pasangan, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan bila ada keluhan. Selanjutnya, ada konsekuensi atau dampak dari penyakit menular seksual. Pertama, jika sudah terinfeksi, bisa menyebabkan infeksi menyebar kepada organ reproduksi lainnya. Yang kedua, bisa memiliki kesulitan untuk memiliki keturunan, nyeri berkepanjangan, penularan kepada pasangan, dan bahkan ada beberapa penyakit bisa menyebabkan bahaya pada nyawa sendiri. Cara mengendalikan dan mencegah penyakit menular seksual, pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih awal. Jadi, setiap keluhan pada organ genital perlu kita catat. Semisal, kalau nyeri, luka, gatal, cairannya tidak normal, itu langsung diperiksa kepada tenaga kesehatan. Lalu kedua, patuhi pengobatan. Jika sudah didiagnosis memiliki penyakit menular seksual, pengobatan harus dijalani sampai selesai, sesuai anjuran tenaga kesehatan. Ketiga, hindari perilaku berisiko. Perilaku seksual yang sehat yang bertanggung jawab sangat penting untuk mencegah penularan. Tidak gonta-ganti pasangan, setiap ada pasangan, hal itu bisa mempengaruhi dan menghindari perilaku berisiko. Keempat, jaga kebersihan organ reproduksi. Kesehatan yang baik bisa membantu menjaga kesehatan area reproduksi. Kelima, edukasi dan komunikasi. Jangan takut untuk terus mencari informasi yang benar terkait penyakit menular seksual dan diskusilah dengan tenaga kesehatan terkait apa yang baik, apa yang benar, walaupun hal itu cukup awam, tapi kita tetap harus menjaga organ genital kita supaya penyakit menular seksual dapat kita cegah dan hindari. Nah, penyakit menular seksual bisa dicegah dan dikendalikan jika kita peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri. Jangan malu untuk memeriksakan diri dan mencari bantuan medis. Yuk, jaga kesehatan reproduksi demi masa depan yang lebih sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.